tentang hal istilah yaitu aku dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher katanya. Nah, ini yang akan kita maknai. Santri rehabilitasi. Yang saya hormati para putra semuanya, apa yang dikatakan di awal, yakni kita akan mengangkat yaitu suatu pengistilahan, ya, pengistilahan yang bersumber konon katanya adalah dari hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, yakni yang bermakna aku dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Nah, yang begitu tiba-tiba, yakni disandingkanlah kepada yaitu Quran surat Qaf ayat 16, yakni yang bermakna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yakni yang artinya dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Apabila dimaknai ya secara Quran surat Qaf ayat 16, wa nahnu, dan kami, ya, sedangkan tadi di awal katanya aku lebih dekat. Nah, ini nih perbedaannya, sangat beda dengan antara aku dengan kami. Aku ya berarti bentuk tunggal, ya, kata ganti tunggal gitu kan, daripada nama kan begitu. Sedangkan kami kan jelas jamak. Ini mengandung pemaknaan yang berbeda. Apabila kita sandingkan dengan Quran surat Al-Baqarah 186, ya, yaitu wa idza sa'alaka ibadi ani, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, ani, ya, anni. Nah, kemudian fa ini qarib, katakanlah bahwa aku dekat. Nah, jadi ini ya, ini qarib, aku dekat. Sedangkan dimaknai di Qaf 16 wa nahnu aqrabu, yaitu bahwa kami dekat. Nah, jadi mengacu kepada aku dekat, katanya lebih dekat daripada urat leher. Nah, ini mengacu kepada dua ayat, yaitu Al-Baqarah 186 dan Quran surat Qaf 16. Dan ini jelas maknanya berbeda. Nah, dalam hal pemaknaan para putra semuanya, bahwa konon katanya yang dimaknai dengan bahwa kami lebih dekat ataupun aku lebih dekat daripada urat lehernya. Nah, tiba-tiba langsung mengacu kepada dekat ampunannya, dekat kepada rahmatnya, dekat kepada pertolongannya. Wah, ini memang itu penerangan benar secara hikmah, itu benar. Tapi secara hukum ini jelas-jelas salah ayat. Sebab untuk Qaf 16 itu larinya nggak ke situ, ya. Adapun untuk dekat dengan ampunannya, dekat dengan rahmat ulas asihnya, ataupun dekat dengan pertolongan kuat iman Islamnya, itu ada pada Al-Baqarah 186. Ya, jadi ini beda nih, ya. Hal tersebut bisa kita pertanggungjawabkan secara perkataan, kan begitu? Ya, iya harus dipertanggungjawabkan. Dan semua yang dipertanggungjawabkan bakal lolos dari pertanggungjawaban apabila ada dasar-dasar hukumnya. Ya, inilah pentingnya kita berbicara tentang hal dasar hukum, ya, tentang hal falsafah kita beragama, Quran, kita angkat Qurannya. Biar apa yang kita katakan ada dasar hukumnya, maka kita lolos dari pertanggungan jawab berupa ajab, kan gitu. Dalam hal pemaknaan, hal yang pertama yaitu Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib.
Apabila hamba-hambaku yakni abdi-abdiku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka katakanlah aku dekat. Nah, hal yang pertama bahwa dekatnya Allah atau dekatnya karsa kuasa Allah itu adalah kepada ibadi, kepada abdi-abdiku atau abdihi, yaitu abdinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak kepada semua orang, tidak kepada semua manusia, yaitu karsa kuasa Allah dekat. Ya, kita masih dalam tanda kutip nih, karsa kuasa ini apa nih? Ya, tadi di awal sudah disinggung, yaitu tentang hal ampunan, rahmatullah asih dan juga pertolongan. Oke, 3 hal tersebut. Dan itu akan dekat, akan menjadi sebuah qoriban, yaitu kepada abdinya. Siapa sih abdi? Abdi itu orang yang senantiasa menjalankan ibadah atau ngabdi. Contoh kayak gelarnya Abdi Jamal, Abdul Jabbar katanya, kayak pisan kan. Nah, berarti dia adalah abdi ingkang gagah. Ya bi, ya kata abdi soten, syukur-syukur dengan bukti kan, bukan cuma kata doang. Nah, ini abdi nih. Ya, jadi bukan hanya orang yang beriman, bukan hanya orang Islam saja, tapi dia sudah terkategori abdi yang kehidupannya dia mengabdikan diri untuk ibadah. Dan tidak ada lain. Karena tujuannya manusia dan jin diciptakan untuk ibadah, bukan untuk yang lain-lainnya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kan begitu. Nah, termasuk kita nih selain pada jin, yaitu diciptakan di ini alam dunia untuk beribadah. Jadi mutlak ibadah, apapun yang kita lakukan ibadah, dasar hukumnya ibadah. Ya, di mana ibadah sudah sepaket nih dengan pahala. Dan seorang abdi nggak pamrih, nggak ngejar pahala, nggak kayak yang ono kan, wah baru jikiran 100 pahalanya baru 100, kurang tambahin biar 1000, biar pahalanya 1000, ngejar pahala terus, ngejar pahala. Sholat di di masjid sebelah katanya pahalanya cuma 1, sholat di Istiqlal mungkin pahalanya 2. Ada modal kumpulin sholat di Madinah misalkan Masjidil Haram yang 1 rakaat itu 1000 kemanfaatannya. Nah, dia bukan ibadah yang dikejar, tapi yang dikejar pahala. Nah, ini bukan sosok abdi. Ya, sholat pribadi, sholat sendiri bagus. Ya, dia ngejar sholat jamaah, katanya lebih banyak, lebih afdol. Ninggalin rumah, dia lari ke masjid. Padahal di rumah ada anak, istri, orang tua, ditinggalin dia ke masjid, hanya nyari jamaah yang banyak. Padahal dia kan laki-laki, jadi imam di rumah. Kenapa? Toh sama berjamaah juga kan? Emang pahala jadi imam dengan jadi makmum gede mana sih? Ya gede we imam lah, jelas. Ya makmumahnya ikut, ya kan? Sedangkan imam jelas-jelas memimpin dengan kriteria kemampuan yang harus full kan gitu. Ya kenapa dia repot-repot hanya untuk berjamaah di masjid, meninggalkan anak, istri, bahkan ada orang tua, ada nenek di situ mungkin. Ya, di rumah. Banyak kan kita saksikan seperti itu. Nah, ini karena dikejar pahala gitu loh. Coba kalau dia seorang abdi, baiknya dia mengabdikan diri kan kepada keluarga. Hayu, lu semua pada buat tanggung jawab secara nafkahnya, secara lahir batinnya, hayu di belakang baris. Jadi imam dia kan. Seperti itu abdi. Nanti pahala mengikuti. Nah, dalam hal pemaknaan para semuanya, apabila si hambaku, si abdi bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat. Di sini tidak mengatakan Allah dekat, Allah qorib, tidak, tapi ini qorib, mengacu pada aku dekat. Nah, kalau aku ini berarti tergantung anggapanmu. Ya, tergantung anggapanmu. Allahnya. Jika yang datang adalah pertolongan, berarti inilah Allah yang datang berupa pertolongan. Jika yang datangnya adalah rahmat, inilah Allah yang datang berupa rahmat. Ya, jika yang datangnya adalah berupa ampunan, maka
inilah Allah, yaitu yang datang dengan ampunan. Ya, jadi kersa kuasa yang datang, yang dekat tersebut. Nah, dalam hal pemaknaan sudah dipastikan bahwa yang namanya abdi itu bakal dekat. Ya, bakal dekat. Istimewanya si abdi ini, dia tidak usah repot-repot mendekati, sebutlah Allah. Tidak perlu repot mendekati Allah. Karena perjanjiannya adalah fa ini qorib, katakanlah bahwa aku dekat. Jadi Allah yang akan mendekat. Asik kan? Maka jadilah abdi. Lantas bagaimana si abdi ini biar didekati oleh kersa kuasa Allah? Jadi abdi, ngibadah. Itu saja udah. Segala perintah Allah dijalani, ya. Segala apa yang yang diperintahkan ataupun yang dilarang itu diindahkan semuanya. Jika perintah dilaksanakan, jika larangan dihindari. Kan begitu. Yang intinya kita sendiri harus mengabulkan segala perintah Allah. Jangan kita hanya pengennya dikabulkan saja. Ya kan? Kita punya keinginan, kita punya perintah. Nih, ya kan? Perintah diri maksudnya untuk kaya, untuk makmur misalkan, diusulkan ke Allah, kabulkan sih Allah. Allah juga punya perintah. Dikabulkan nggak olehmu? Harus adil ya. Nah, abdi nih, abdi itu sudah otomatis dia ibadah, ya. Karena dia adalah ahli ibadah, maka fa ini qorib, Allah yang akan dekat, akunya yang akan mendekat. Asik kan? Ya iya, jadi abdi saja dulu. Ya. Dalam hal pemaknaan, kalimat selanjutnya ujibu da'watad da'i ijazaan. Aku akan mengabulkan semua permintaan atau semua doa orang-orang yang apabila dia berdoa kepadaku. Nah, di sini melenceng dari abdi nih, ya. Jadi apabila di kalimat pertama si abdi mah sudah pasti didekati oleh Allah, oleh kersa kuasa Allah, ya. Sebelum minta udah dikasih abdi. Allah mengerti kebutuhan abdinya. Luar biasa kan? Ya, ibaratnya tulung, siap. Ya, proses kan begitu. Kita masih sibuk dagang, tiba-tiba cleaning, makasih udah sembuh. Kapan diproses sih? Nah, ini abdi nih tingkatannya nih. Ya, Mang, abdi. Wah, abdi banget tuh. Ya. Amin. Nah, tapi untuk hal melenceng, maksudnya untuk hal kalimat yang kedua, siapapun orangnya, ya, terutama yang bukan abdi. Nah, apabila dia berdoa kepadaku, kata Allah, apabila dia berdoa, maka akan aku kabulkan. Nah, faktanya banyak perdebatan di luar nih. Aku berdoa, tapi aku nggak dikabul-kabul. Buktinya aku menjadi presiden gagal mulu, gagal lagi. Padahal nggak kurang doa. Ya kan? Terus doa kurang apa? Untuk membebaskan Palestina. Sampai sekarang nggak bebas-bebas, nggak merdeka. Padahal kurang apa? Sealam dunia orang Islam mendoakan Palestina. Yang salah apa? Apakah doanya orang Islam sudah nggak tajam? Doanya orang Islam sealam dunia loh, mendoakan Palestina untuk merdeka. Sampai sekarang belum merdeka kok. Jadi yang salah di mana? Katanya kalau doa kepada aku kabulkan. Ya kan? Dan ingat ya, apabila Quran ini bukan datang dari sisiku, kata Allah, maka sudah jelas-jelas akan terjadi banyak perselisihan. Dan terbukti banyak perselisihan. Jadi yang salah Qurannya apa? Lu memaknai Quran? Orangnya yang salah memaknai Quran. Kayak tadi tuh, aku dekat, lebih dekat daripada ular leher. Bukannya aku, kami. Mengenai ular leher mah kami. Nah, dalam hal pemaknaan di kalimat yang ketiga, fal yastajibu li wa yu'minu bi.
la'allahum yarsudun. Maka hendaklah dia, yaitu yastajibuli, yastajibu dari kata istajib. Istajib dari kata apa? Ijabah. Ijabah, permohonan ijabah. Ya, Santri rehabilitasi.